A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ketan miliknya Pak Kadir dalam perlombaan mempersunting selir. Kekuatan itu hadir setelah cobaan demi cobaan bergilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita beda kekuatannya. Dia berlevel-level. Ada yang kekuatannya di level tangga bawah, ada yang sudah menengah, dan ada yang level kekuatannya tinggi. Dan level kekuatan itu tergantung daripada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sama halnya seperti ketika kita dari kecil belajar. Kita masuk TK dulu. Di TK ujiannya untuk bisa lulus itu levelnya level tangga bawah. Kemudian naik ke level SD, kita dapat yang baru dan ujiannya level SD. Kemudian naik ke level SMP, kemudian SMA dan universitas. Semuanya adalah berbeda level kekuatannya. Dan tidak mungkin anak TK diuji dengan level mahasiswa. Karena memang levelnya beda. Dan setiap level ini memiliki kekuatan yang ia hadir karena pernah ada ujian sebelumnya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita kadang Allah uji dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan ketika itu datang, itu justru akan menjadikan penguat dalam ujian berikutnya bahwa kita bisa, mampu. Karena sejatinya setiap ujian yang hadir dalam diri kita, dalam kehidupan kita, itu sudah Allah takar. Takar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu gak bakal membebani seseorang kecuali kadar kemampuannya. Kalau kemampuan kita misalkan kemampuan SD, gak mungkin Allah uji dengan ujian anak SMP. Atau kayak tadi, kita cuman punya kekuatan level TK diuji dengan level mahasiswa. Dan itu tidak mungkin. Dan semua itu dipergilirkan oleh Allah. Dan setiap ujian yang kita lalui memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati ujian berikutnya. Dan itu selalu terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi semakin kuat ketika menghadapi ujian yang kedua, ketiga, keempat, hingga seterusnya. Karena kita sudah pernah melewati ujian tangga paling bawah, yang paling kecil. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ujian itu datang, yakinilah bahwa kita mampu. Kita bisa menyelesaikan itu. Karena sebagaimana tadi yang Anda sampaikan, Allah itu tidak akan menguji seorang hamba melebihi dari kemampuannya. Kalau ujian itu sampai kepada kita, pasti bisa. Gak mungkin tidak. Allah gak mungkin salah memberikan ujian. Beda dengan kita, manusia, yang tempatnya salah. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar kalau kita suka berbuat salah, kemudian suka lupa. Karena memang tabiatnya manusia begitu. Cuman jangan sampai ketika kita salah, kita istiqomah. Nah itu yang berbahaya. Udah salah, istiqomah lagi dalam kesalahan. Kalau salah, ya kita perbaiki. Perbaiki supaya kesalahan itu tidak berulang. Dan orang yang selalu memperbaiki, orang yang bertaubat, itu adalah orang-orang yang dia beruntung. Karena dia tahu kesalahannya. Sangat kasihan atau
kita miris ketika seseorang udah buat salah, dia malah bangga. Bukan malah dia menyesal. Dia tahu dia salah, tapi dia bangga, bahkan dia istiqomahkan. Itu yang kita khawatirkan dan kita sangat miris terhadap itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ketika berbuat salah justru dia bangga, bahkan dia mengajak orang lain untuk melakukan itu. Semoga kita tidak menjadi seperti Firaun yang sejatinya dia mengakui bahwa Allah itu dia itu cuma manusia, cuma sayang di ujung. Baru mau mengakui Tuhannya Musa itu adalah Tuhannya dia, itu di ujung ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Dan itu sudah tidak berlaku. Makanya itu menjadi pelajaran buat kita bahwa Fir'aun adalah sosok manusia yang takaburnya minta ampun, sombongnya pakai banget. Lah, ngaku Tuhan. Tobat. Ana amantu billahi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Musa, kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sudah di kerongkongan nyawanya. Udah gak berlaku. Pertobatan manusia itu batasnya hanya sampai dia usia. Nyawanya ini sudah sampai di kerongkongan. Setelah itu udah gak bisa diterima. Karena ketika ini di kerongkongan, dia akan bisa melihat. Kalau misalkan kita sudah ada di sini nih, nyawa kita, maka kita akan bisa melihat apa yang kita dapatkan di dunia, di masa atau di alam setelah kehidupan ini. Dan itu udah gak berlaku. Makanya wajar kalau Fir'aun mengakui Tuhannya Musa dan Harun itu sebagai Tuhannya. Karena dia sudah melihat apa yang akan dia dapatkan. Dia sudah ngebayangin bahwa neraka adalah tempatnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah bahwa manusia memang tempatnya lupa dan salah. Tempatnya salah dan lupa. Cuman jangan sampai kita kebablasan ketika salah dan istiqomah. Kita tinggal perbaiki dan baiki. Karena dengan memperbaiki, nanti Allah akan berlakukan hukumnya beliau. Hukumnya Allah apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan. Jadi yang biasanya kita berbuat salah, mungkin pernah melakukan salah, ubah dengan kebiasaan baik. Maka itu akan menghapus jejak-jejak kesalahan kita. Dan itu sangat luar biasa dan perlu yang namanya taufik dan hidayah dari Allah. Tanpa taufik dan hidayah Allah serta kekuatannya, hayhata, gak mungkin kita bisa melakukan kebaikan itu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bersyukurlah kita ketika kita diberikan taufik dan hidayah untuk berada dalam kebaikan, melakukan kebaikan, apalagi bentar lagi di bulan Ramadan. Kita nih di bulan Sya'ban nyicil kebaikan-kebaikan yang biar nanti ketika di bulan Ramadan udah menjadi karakter kita, tabiat kita, kebiasaan kita yang dia akan otomatis kita lakukan. Karena sekali lagi bulan Ramadan itu bulan yang berkah, apapun amalannya menjadi besar karena keagungan bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memiliki kemampuan dalam setiap level ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Dan kita ridho dengan ujian itu. Kita ridho karena kita tahu bahwa Allah adalah pemilik segalanya. Dan setiap ujian yang hadir pada kita, itu sudah Allah takar. Gak mungkin meleset. Dan kita hanya perlu ridho dan ikhlas dengan ujian itu, sehingga Allah meridhoi kita dan merahmati kita dengan segala apa yang Allah miliki. Yang itu semua hanya Allah yang bisa memberikan kepada setiap hamba-hamba yang menginginkan kebaikan dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.